Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurul Putri Maharani dari Prodi Bimbingan Konseling Islam 3A. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS saya yang bermatkul logika. Dan di ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang logika. Yang pertama yaitu pengertian logika. Logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis, berpangkal pada penalaran, dan sekaligus sebagai dasar filsafat dan sarana ilmu. Menurut Hasbullah Bakri dalam Surajio mengartikan logika adalah ilmu pengetahuan yang mengatur penelitian hukum-hukum manusia sehingga menyebabkan pikirannya dapat mencapai kebenaran. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa logika juga dapat mempelajari aturan dan cara berpikir yang dapat menyampaikan manusia kepada kebenaran. Sedangkan menurut Hudeartianta mengartikan logika sebagai ilmu yang mempelajari secara mendalam tentang kebenaran berpikir. Dengan kata lain, logika adalah ilmu mendasar dan meluas mengenai berpikir yang benar supaya hasilnya juga benar dan valid. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang objek kajian logika. Di dalam logika terdapat dua objek, yaitu yang pertama objek material dan objek formal. Objek material adalah suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan itu. Objek material ini dapat menyangkut apa saja, baik yang konkret maupun yang abstrak. Sedangkan objek formal adalah sudut pandang yang ditunjukkan pada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan itu, atau dari sudut mana objek material itu disorot. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif adalah cara berpikir dengan menggunakan premis-premis dari fakta yang bersifat umum ke khusus yang menjadi kesimpulannya. Sedangkan penalaran induktif merupakan cara berpikir yang berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus ke umum. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang argumen dan argumentasi. Dalam logika terdapat pernyataan premis. Pernyataan awal 1, 2, 3 dinamakan pernyataan premis. Sedangkan argumentasi adalah kesetaraan pernyataan yang dinamakan premis atau premis-premis yang dihasilkan kesimpulan penalaran. Argumen adalah rangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan penarikan kesimpulan atau inferensi. Dalam argumen dapat terjadi satu premis saja untuk menarik sebuah kesimpulan. Namun pada umumnya argumen itu butuh banyak premis atau pernyataan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang sah atau valid. Penjelasan selanjutnya itu tentang validitas logika. Validitas logika itu ada dua, yaitu yang pertama validitas logis dan yang kedua validitas empiris. Validitas logis adalah menggunakan instrumen yang dinyatakan valid berdasarkan penalaran. Hal ini dikarenakan instrumen tersebut dirancang baik dengan sesuai teori dan ketentuan yang ada. Sedangkan validitas empiris yaitu jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Jika istilah sesuai, tentu ada dua hal yang dipasangkan. Dalam hal ini, hasil tes dipasangkan dengan hasil pengalaman. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kegiatan akal budi manusia. Kegiatan akal budi manusia bisa disebut dengan intelek. Kegiatan akal budi manusia dibagi menjadi 3 langkah yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, kegiatan akal budi tingkat pertama, yaitu yang menghasilkan terbentuknya konsep. Sedangkan yang kedua, kegiatan akal budi tingkat kedua yang menghasilkan sebuah keputusan. Dan yang terakhir, kegiatan akal budi tingkat 3, menghasilkan argumen dan argumentasi. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang konsep.
Konsep berasal dari bahasa Latin, yaitu conceptum, yang artinya sesuatu yang dapat dipahami. Konsep adalah merupakan abstraksi suatu ide, gagasan, imajinasi, atau gambaran mental yang dinyatakan dalam suatu kata simbol. Konsep dinyatakan juga sebagai unit pecahan dari pengetahuan yang dibangun dari banyak contoh klasifikasi karakter. Konsep adalah sesuatu yang memiliki komponen, unsur, dan ciri-ciri yang dapat diberi nama. Konsep terdiri dari dua aspek. Yang pertama, komprehensif, dan yang kedua, aspek konotasi. Aspek komprehensif memiliki proses yang dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, komposisi, ciri-ciri, dan eksistensi. Sekian untuk penjelasan tentang pengantar logika. Mohon maaf jika banyak salah dan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.